alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ma'had Ilmi Al-Madinah Surakarta, pengajar Pondok Pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengasuh serial Belajar Tauhid Hijrah APP, penasihat Lembaga Kemanusiaan Syirkah Ta'awuniyah Bagan Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau pengisi kajian tetap di beberapa kajian di beberapa masjid di Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik Ahwati, kita tunggu Al-Ustadz Abu Muhammad kajian tauhid siang hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barak rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita, kajian membahas keagungan para malaikat. Ia dalam rangka mengenali kemuliaan Roh mereka dan Roh kita juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majelis kita yang kedua. Ini majelis kita yang kedua. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang pertama kemarin di awal-awal majelis, tujuan dari kajian kita ini adalah agar kita bisa lebih mengenali kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas tentang keimanan terhadap para malaikat. Kita membahas tentang keimanan terhadap para malaikat, tetapi tujuannya adalah untuk mengenali kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengetahui bagaimana sebenarnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa banyak mereka, seperti apa sifat-sifat mereka, dan apa amalan-amalan mereka. Nah, kita nanti akan mengetahui bahwasannya roh mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, rohnya seluruh alam semesta itu adalah zat yang sangat mulia. Kemarin kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua dan belum selesai. Kita ulang dari awal. Pembahasan yang kedua adalah mafhumu
al-imani bil malaikati. Kandungan atau cakupan keimanan terhadap para malaikat. Ya, kandungan atau cakupan atau ruang lingkup keimanan terhadap para malaikat. Penulis hafizahullah taala beliau berkata, al-imanu bil malaikati yatadammanu tasdiqa biwujudihim. Keimanan terhadap para malaikat, keimanan terhadap para malaikat itu mencakup yang pertama pembenaran terhadap wujud mereka. Kita membenarkan wujud para malaikat. Kita meyakini bahwasanya para malaikat itu ada wujudnya. Mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan falasifah, penganut filsafat, ya, dan aqlaniyun, orang-orang yang mempertuhankan akal, di mana sebagian mereka mengingkari wujud para malaikat. Sebagian mereka mengingkari wujud para malaikat. Bagi mereka malaikat itu tidak ada wujudnya. Malaikat itu bukan makhluk yang dicipta. Malaikat itu menurut mereka hanya istilah atau simbol dari kebaikan-kebaikan. Sebagaimana iblis menurut mereka juga tidak ada. Iblis itu bukan makhluk, iblis itu tidak dicipta, iblis itu cuma simbol dari keburukan-keburukan. Dan ini adalah kesesatan. Yang benar adalah bahwasannya para malaikat itu ada wujudnya. Mereka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka itu alamun ghaibiyun. Mereka itu adalah makhluk gaib. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia bukan berarti tidak ada. Ini yang pertama ya, kandungan keimanan terhadap para malaikat adalah membenarkan wujud mereka, membenarkan keberadaan mereka, membenarkan status mereka sebagai salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa annahum ibadun makrumun, dan bahwasanya mereka yakni para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ya. Malaikat itu sama dengan kita dan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Statusnya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mereka itu yakni para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, mereka itu tidak memiliki hak untuk diibadahi. Mereka itu tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk diibadahi, karena mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu para malaikat. Kita meyakini para malaikat adalah makhluk-makhluk yang sangat-sangat mulia. Tetapi bersamaan dengan kemuliaan mereka, mereka itu tidak menyandang sedikit pun sifat-sifat rububiyah. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan, maka mereka juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Tidak memiliki hak-hak untuk diibadahi. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banatullah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanallah. Amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki anak. Nah, para malaikat itu bukan putri-putrinya Allah. Para malaikat itu adalah makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah, sama dengan makhluk-makhluknya yang lainnya. Dan bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang diberikan sedemikian banyak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua kemuliaannya mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Para malaikat itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Para malaikat itu tidak mencipta, tidak menghidupkan, tidak mematikan.
Ya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat kecuali apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dari mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala beri tugas untuk mengatur sebagian dari urusan makhluk-makhluknya. Ini yang kedua ya. Annahum ibadun makrumun, bahwasannya mereka yakni para malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Kemudian yang ketiga, khalaqahum Allah li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Kemarin nyampe sini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menciptakan para malaikat itu untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya dan untuk merealisasikan perintah-perintahnya. Jadi malaikat itu mukallaf sama dengan jin dan manusia. Mereka itu mendapat beban syariat. Ya, mereka itu mendapat beban syariat, memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan khalaqahumullah liibadatihi wa tanfidi awamirihi. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk merealisasikan atau melaksanakan perintah-perintahnya. Kemarin kita nyampe sini ya. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan para malaikat itu terdiri dari dua golongan. Terdiri dari dua golongan. Yang pertama namanya malaikat muwakkalah. Malaikat muwakkalah itu adalah malaikat-malaikat yang mendapat tugas untuk mengurus sebagian urusan para makhluk. Ada yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, mengatur hujan, mencabut nyawa, menjaga surga, menjaga neraka, mencatat amalan manusia, meniupkan ruh ke janin dan lain sebagainya. Ini namanya al-malaika al-muwakkalah. Malaikat yang mendapat tugas khusus dari Allah untuk mengurus sebagian urusan makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Sementara golongan yang kedua adalah al-malaika ghairu al-muwakkalah. Malaikat-malaikat yang tidak mendapat tugas untuk mengurus urusan para makhluk dan terus untuk apa mereka dicipta? Mereka dicipta khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin nyampe situ Bu ya. Nah, kemudian itu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk merealisasikan perintah-perintahnya. Ada malaikat yang mengurus sebagian urusan para makhluk dan ada malaikat yang hanya dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah ditanyakan Bu, ini golongan yang pertama dengan golongan yang kedua lebih banyak mana Bu? Golongan yang pertama tadi siapa Bu? Muwakkalah. Siapa maksudnya muwakkalah? Yang mengurusi sebagian urusan para makhluk. Yang kedua, tidak mendapat tugas mengurus urusan para makhluk. Terus untuk apa dicipta? Hanya untuk beribadah kepada Allah. Terus lebih banyak mana? Golongan yang pertama atau yang kedua? Golongan yang kedua. Nah, yang pertama banyak tidak? Yang pertama banyak tidak, Bu? Banyak. Nah, seberapa banyaknya Allahu a'lam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui seberapa banyak bala tentara Rabbmu, bala tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat-malaikatnya illa huwa, kecuali Dia saja. Itu Allah hanya sedang membicarakan tentang Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah itu adalah malaikat-malaikat Allah yang bertugas menjaga neraka dan mengadab penghuni neraka. Itu sangat banyak. Berapa banyaknya? Banyaknya itu berapa Bu? 4,9 miliar. Malaikat-malaikat Az-Zabaniyah, malaikat-malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka dan menghadap penghuni neraka itu ada 4,9 miliar Bu. Banyak kan Bu?
Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apa kata Nabi? Yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfi zimamin. Neraka itu akan didatangkan pada hari kiamat nantinya. Neraka itu akan didatangkan pada hari kiamat nantinya dan dia ditarik dengan 70.000 tali kekang. Neraka ditarik dengan 70.000 tali kekang. Kemudian wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurruha. Ya, setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya yang bertugas ngurusin neraka, Bu. Ada 4,9 miliar malaikat dan mereka memiliki 19 orang pemimpin yang disebut dengan khazanatun nar. Nah, khazanatun nar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha tis'ata asyar." Neraka itu dijaga oleh 19 orang malaikat. Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ketika kita membicarakan tentang az-zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala dan yang bertugas menghadap penghuninya. Kemudian ya, di antara yang menggambarkan tentang banyaknya para malaikat ini adalah bahwasannya malaikat itu berhaji sebagaimana halnya manusia berhaji. Kalau manusia berhajinya ke Masjidil Haram, ya, ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Dan itu musim haji di kalangan manusia cuma 1 tahun sekali. Malaikat juga berhaji. Kemana berhajinya? Berhajinya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang ada di langit yang ketujuh, langit yang paling atas. Kesanalah para malaikat itu berhaji. Setahun sekali, musim hajinya tidak. Setiap hari. Nah, setiap harinya ada sebagian malaikat Allah Subhanahu wa taala yang naik ke langit ketujuh untuk salat di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Dan itu adalah haji bagi mereka. Nah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa baitil ma'mur, dan demi rumah yang senantiasa dikunjungi. Allah bersumpah wa baitil ma'mur, dan demi rumah yang senantiasa dikunjungi. Apa itu Baitul Ma'mur? Huwa baitun khida al-arsy ta'muruhu al-malaika. Baitul Ma'mur itu adalah satu rumah atau satu masjid yang berada dekat dengan arsy. Satu rumah atau satu masjid yang terletak yang berada dekat dengan arsy. Ta'muruhu al-malaika, yang senantiasa didatangi oleh para malaikat. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfan minal malaika. Setiap harinya ada 70.000 orang malaikat yang salat di sana. Dan yusallu fihi kulla yaumin sab'una alfan minal malaika. Setiap harinya di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 orang malaikat yang salat di sana. Tsumma la yauduna ilaihi, kemudian setelah itu mereka tidak akan pernah kembali lagi ke sana sampai kiamat nantinya. Kenapa nggak kembali lagi, Bu? Sekali ke Baitul Ma'mur kenapa nggak balik lagi? Hah? Orang kita aja umroh berkali-kali kan. Kenapa malaikat tidak balik lagi ke Baitul Ma'mur untuk sholat di sana? Habis kuotanya, Bu. Setiap seorang di antara mereka hanya punya jatah untuk sekali saja sholat di sana sepanjang masa. Gantian dengan yang lainnya, Bu. Jadi semenjak dahulu, ya, semenjak langit dan bumi ini selesai dicipta, malaikat itu ada dan Baitul Ma'mur itu ada.
Setiap harinya ada 70.000 orang malaikat yang sholat di sana. Dan itu adalah malaikat yang berbeda. Tidak ada yang sama. Tidak ada satu malaikat yang sholat dua kali di sana. Kemarin ada 70 orang malaikat yang sholat di sana. Hari ini ada 70.000 orang malaikat. Besok ada 70.000 orang malaikat. Lusa ada 70.000 orang malaikat. Dan itu adalah malaikat-malaikat yang berbeda. Sampai tegaknya hari kiamat nantinya. 70.000 setiap harinya. Yang berhaji, yang sholat di Baitul Ma'mur. Lihat terus malaikat itu seberapa banyaknya, Bu? Kalau seharinya saja yang mendatangi Baitul Ma'mur itu 70.000 orang malaikat. Berarti malaikat itu sangat banyak. Nah, malaikat itu sangat banyak. Enggak habis-habisnya, Bu, malaikat itu. Nah, yang datang ke Baitul Ma'mur untuk sholat di sana, meskipun setiap harinya ada jatah 70.000 orang di antara mereka. Nah, di mana mereka ini tinggal? Ya, mereka tinggal di langit. Langit ada berapa lapis, Bu? Ada 7 lapis. Nah, langit itu ada 7 lapis. Kemudian dan kemarin sudah kita sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqatis sama wa fuqalaha anta itta'af." Langit itu berderit dan memang sudah sewajarnya langit itu berderit. Tahu berderit kan, Bu? Nah, kalau makhluk hidup menjerit, kalau benda mati berderit. Ya, seperti benda yang kelebihan beban itu berderit. Nah, kenapa langit itu berderit atau langit itu menjerit? Karena setengahnya, Bu, ya, langit itu kelebihan beban. Langit itu kelebihan beban. Kenapa kelebihan beban? Langit itu disesaki oleh malaikat. Nabi mengatakan ma biha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu lillahi sajud. Karena di langit itu tidak ada tempat meski hanya seukuran 4 jari saja, kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit itu berderit, langit itu menjerit, langit itu kelebihan beban, langit itu disesaki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi huwallazi yumsikus samawati wal arda alla tazula. Allah lah yang menahan langit dan bumi agar langit dan bumi itu tidak lenyap, tidak hancur. Wala in zalata ma min ahadin wala in zalata in ahad wala in zalata, dan seandainya langit dan bumi itu hendak hancur, nah in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, maka tidak ada yang bisa menahan keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu sangat banyak. Malaikat itu sangat banyak. Nah, karena malaikat itu memenuhi langit Allah. Langit itu ada 7 lapis. Jarak dari bumi ke langit berapa, Bu? Jarak dari bumi ke langit berapa, Bu? Kata Nabi. Belum dengar, Bu? Jarak dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Ya, jarak dari bumi ke langit pertama, langit dunia, langit yang paling rendah, itu 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain itu 500 tahun perjalanan. Kemudian ketebalan setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang paling atas atau langit yang ketujuh ada lautan yang dalamnya 500 tahun perjalanan. Di atas lautan itu ada kursi, dan di atas kursi itu ada arsy. Kursi luasnya seberapa, Bu? Seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Bumi yang seluas langit dan bumi. Berarti langit itu sangat luas. Nah, langit itu sangat luas. Dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan.
Tebal langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Tebal langit kedua 500 tahun perjalanan. Begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada lautan. Lautan itu, nah, kedalamannya 500 tahun perjalanan. Di atas lautan itu ada Al-Kursi. Al-Kursi itu seluas langit dan bumi. Di atas Al-Kursi itu ada Arsy. Di atas apa ada siapa? Ada Allah. Nah, dan tidak ada senam, berarti Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruhnya. Nah, jadi langit itu sangat luas, kemudian dipenuhi oleh malaikat. Berarti malaikat itu sangat banyak. Makanya di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid." Seandainya kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga seluruh manusia yang ada di dunia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan dia adalah zat yang maha terpuji. Gak ada masalah bagi Allah seandainya kita kufur kepadanya. Seandainya seluruh manusia itu kufur kepadanya. Siapa sih manusia? Manusia itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti sebutir pasir. Nah, dibandingkan dengan hamparan pasir yang ada di padang pasir sana, Bu. Gak ada apa-apanya manusia itu. Dari sisi jumlahnya. Kita kemarin sudah mengatakan jarak dari bumi ke matahari berapa, Bu? 147 juta kilometer sampai 152 juta kilometer. Kalau di rata-rata itu kan jaraknya berubah-ubah tergantung musimnya. Kalau di rata-rata berarti 149 juta kilometer. Kebayang nggak tuh 149 juta kilometer? Nah, jauh berarti matahari itu, Bu. Ya, sangat jauh matahari. Sementara langit di atas matahari. Matahari itu jaraknya 149 juta kilometer. Para ulama dan juga para ilmuwan mengatakan kalau matahari yang sekarang itu, matahari yang sekarang yang jaraknya 149 juta kilometer itu didekatkan 5 sampai 10 kilometer saja dari jaraknya yang sekarang itu sudah cukup untuk membuat bumi ini terbakar, Bu. Tidak pala didekatkan sampai 100 kilometer. Bumi ini didekatkan ke matahari atau matahari didekatkan ke bumi dari jaraknya yang sekarang 5 kilometer saja atau 10 kilometer saja. Bumi ini sudah pasti terbakar, Bu. Sudah pasti terbakar. Di sini di dataran rendah seperti di daerah kita, air itu mendidih berapa derajat Celcius, Bu? 100. Nggak nyampe sebenarnya. 90 saja sudah mendidih. Jadi 90 derajat Celcius itu sudah membuat air mendidih. Kalau suhu paling panas sekarang di Bagan Batu berapaan, Bu? Nggak nyampe 40, Bu. 35, 37 sudah sangat panas kan? Nah, gimana kalau dinaikkan jadi dua kalinya, Bu? Jadi 70, jadi 80. Meleleh nggak kita? Nah, naudzubillah. Jadi matahari ke bumi itu jaraknya 149 juta kilometer. Kalau bumi berapa kelilingnya kemarin, Bu? Ada yang nyatat ya. Berapa keliling bumi? 400 kilometer. Nah, cuma 400 kilometer. Makanya hutang Indonesia itu kalau dibuat jadi uang 100 ribuan, dijajarkan dari Bagan Batu, nyampe Bagan Batu lagi belum lunas itu. Nah, belum lunas. Dulu kami sudah pernah menghitungnya waktu masih kuliah dulu. Hutang Indonesia itu sekian, dirubah menjadi rupiah yang waktu itu paling besar cuma 20.000 rupiah, gambar cengkeh dan gambar cendrawasih itu, Bu. Jadi uang 20 ribuan itu disambung satu persatu pakai hektar misalnya untuk membelit bumi. Setelah terbelit bumi ini hutang Indonesia belum lunas itu. Bumi kelilingnya cuma 400
400.000 kilometer, makanya kalau keliling dunia Bu naik pesawat 15 jam, 18 jam juga nyampe Bu. Nyampe itu Bu, ya. Dari Batam ke Makkah, dari Batam ke Madinah aja cuma 9 jam kok. Itu sepertiga bumi. Jadi keliling dunia naik pesawat ya cuma sekitar 18 jam. Udah begitu pun bumi ini terasa luas bagi kita. Ya, bumi ini terasa luas bagi kita. Bumi ini dipenuhi oleh manusia? Tidak. Masih banyak tempat kosong. Lautan itu tidak ada manusianya. Kutub utara itu tidak ada manusianya. Kutub selatan juga tidak ada manusianya. Dan kalau seandainya manusia yang sudah meninggal dunia itu dihidupkan semuanya, yang bakal hidup juga dihidupkan semuanya hari ini, bumi ini juga tidak akan penuh dengan manusia. Bumi ini tidak akan penuh dengan manusia. Seandainya manusia yang sudah meninggal dunia dihidupkan semua. Seandainya yang bakal hidup di dunia juga hidup semua pada hari ini, bumi ini tidak akan penuh. Bumi ini tidak akan penuh. Sementara langit yang sedemikian luasnya itu dipenuhi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengerti, memahami keagungan Rob mereka. Rob kita juga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita rezeki, dan yang memerintah dan melarang kita, dan itu juga Rabb yang selama ini kita maksiati. Nah, itulah Rabb yang selama ini kita maksiati. Dan yang sedemikian tingginya, yang sedemikian mulianya, itulah yang selama ini kita maksiati. Bermaksiat kepada orang tua, dosa besar Bu? Besar. Siapa sih orang tua? Ya, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal salah satu tujuan kita mengenali para malaikat agar kita itu mengenali Rob mereka dan Rob kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, al-imanu bi asnafihim wa awsafihim wa a'malihim allati yakumuna biha asbama warada fil kitabi was sunnati. Ini yang keempat Bu. Mengimani jenis-jenis mereka. Ya, jenis-jenis mereka. Tadi sudah kita sebutkan mereka ada dua jenis, ada yang muwakkal, ada yang ghairu muwakkal. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka, baik sifat fisik mereka maupun akhlak mereka. Nah, kalau sifat fisiknya di antaranya nanti akan disebutkan mereka itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Sayapnya itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, kalau malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Nah, mengimani sifat-sifat mereka, ya, baik sifat yang wujudnya fisik maupun yang fisik mereka maupun yang berupa akhlak-akhlak mereka. Wa a'malihim allati yaqumuna biha, dan amalan-amalan yang mereka tegakkan sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir al-imanu wal imana bi fadlihim wa makanatihim indallahi azza wa jalla. Kita juga mengimani keutamaan mereka, ya, mengimani keutamaan para malaikat dan mengimani kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu ya, cakupan keimanan terhadap para malaikat. Yang pertama mengimani wujud mereka. Yang kedua mengimani bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang ketiga mengimani bahwasanya Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan merealisasikan perintah-perintahnya. Yang keempat mengimani jenis-jenis mereka, sifat-sifat mereka dan amalan-amalan yang mereka kerjakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian nanti yang terakhir al-iman bi fadlihim wa makanatihim indallahi azza wa jalla. Mengimani keutamaan mereka dan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada fi sahih Muslim, dan disebutkan di dalam sahih Muslim annallaha
khalaqahum min nurin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menciptakan para malaikat ini dari cahaya. Selesai Bu pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, fadhilul malaikati wa asyrafuhum. Keutamaan dan kemuliaan para malaikat. Nah, keutamaan dan kemuliaan para malaikat. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, wa mimma yadullu ala fadlihim wa syarafihim, di antara yang menunjukkan keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, ya, di antara yang menunjukkan keutamaan para malaikat dan kemuliaan para malaikat adalah yang pertama, annallaha yudhifuhum ilaihi idhafata tasyrifin. Ini yang pertama, Bu. Annallaha yudhifuhum ilaihi idhafata tasyrifin. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan mereka kepada dirinya sendiri. Allah menyandarkan para malaikat kepada dirinya sebagai bentuk pemuliaan. Apa maknanya, Bu? Allah menyebut malaikat ini sebagai malaikat-malaikat Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan malaikat-malaikat Allah atau malaikat-malaikatku. Dan Allah menyandarkan malaikat ini kepada dirinya sendiri dalam rangka memuliakan mereka. Ini Bu namanya idhofatut tasyrif. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang mulia dalam rangka memuliakannya. Paham maknanya, Bu? Contohnya Ka'bah. Ka'bah itu disebut dengan apa, Bu? Baitullah. Apa artinya? Rumahnya Allah. Allah bertempat tinggal di situ? Tidak. Kenapa disandarkan kepada Allah rumah yang satu ini? Untuk memuliakannya. Karena sesuatu itu kalau disandarkan kepada yang mulia, maka dia juga menjadi mulia. Nah, Ka'bah itu disebut sebagai Baitullah. Secara bahasa Baitullah berarti rumahnya Allah. Kan? Bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ. Tidak. Itu adalah rumah yang dibangun khusus untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah rumah yang mulia. Nah, itu adalah bangunan yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Maka kemudian disebut sebagai rumah Allah dalam rangka memuliakannya. Kemudian, Bu, kata-kata Baitullah itu penggunaannya ada dua. Ya, Baitullah itu penggunaannya ada dua. Yang pertama penggunaan secara umum, yang kedua penggunaan secara khusus. Penggunaan secara umum Baitullah itu adalah nama untuk seluruh masjid. Masjid itu rumah Allah kok. Nah, masjid itu rumah Allah. Masjid itu milik Allah. Maka kalaupun misalnya masjid itu dikelola oleh ormas, oleh yayasan, ya tetap saja itu milik kaum muslimin. Tidak ada yang boleh melarang. Ini masjid ormas A, anggota ormas B tidak boleh sholat di sana. Tidak ada itu, Bu. Ini masjidnya PT yang bukan karyawan nggak boleh sholat di sana, nggak boleh. Ini masjidnya warga Gang Sepakat ya, yang Gang Sahabat nggak boleh, nggak ada tuh. Masjid itu siapapun yang mengelola, dikelola masyarakatkah, dikelola PT, dikelola pondok, dikelola apalagi ormas, itu rumah itu milik Allah. Maka tidak ada yang boleh menghalangi siapapun untuk sholat di dalamnya. Nah, ini penggunaan yang pertama. Masjid itu rumah Allah. Penggunaan pertama. Baitullah itu adalah nama untuk seluruh masjid. Yang kedua, Baitullah itu adalah nama untuk Masjidil Haram. Nah, atau Ka'bah. Ini penggunaan secara khusus. Seperti di dalam penyebutan rukun iman yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima adalah engkau berhaji. Berhaji itu secara bahasa artinya mengunjungi. Mengunjungi Baitullah kalau engkau mampu untuk mengadakan perjalanan
besar. Ini Bu namanya idhofatut tasyrif. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang mulia untuk menunjukkan kemuliaannya. Masjid disebut sebagai Baitullah. Nah, kemudian apa lagi contohnya, Bu? Contohnya di dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang beriman dengan apa, Bu? Ayat-ayat terakhir dari surah Al-Furqan, Allah menyebut orang-orang yang bertakwa dengan nama apa? Ibadur Rahman, hambanya Ar-Rahman. Lah orang kafir hambanya siapa, Bu? Orang-orang yang bertakwa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadur Rahman. Hamba-hambanya Ar-Rahman. Itu orang yang bertakwa. Lah yang pendosa hambanya siapa, Bu? Ibu tidur ya? Di akhir-akhir surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menamai mereka dengan apa tadi? Ibadur Rahman. Hamba-hambanya Ar-Rahman. Lah yang pendosa hambanya siapa? Ya hambanya Ar-Rahman juga. Yang kafir hambanya siapa? Hambanya Ar-Rahman juga. Tetapi sesuatu yang tidak mulia itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Si kafir itu hambanya Allah. Si pendosa itu juga hambanya Allah. Tetapi yang dikatakan sebagai hamba Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini disandarkan kepada zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Nah, di sini penulis mengatakan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para malaikat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan malaikat-malaikat ini kepada dirinya sendiri. Allah mengatakan malaikat Allah, malaikatku, malaikatnya. Nah, seperti di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Nyanya siapa, Bu? Allah. Jadi Allah menyebut malaikat ini malaikatnya siapa? Malaikatnya, malaikat Allah. Nah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Makhluk itu kalau disandarkan, dikait-kaitkan dengan Allah, ini menunjukkan kemuliaannya. Sama tadi seperti Masjidil Haram disebut sebagai Baitullah. Hamba-hamba yang bertakwa disebut sebagai ibadur Rahman. Wa qawluhu kullun amana billahi wa malaikatihi. Ya, surah Al-Baqarah ayat 285. Semuanya beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian juga surah An-Nisa ayat yang ke-136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Siapa saja yang kufur kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian satu lagi surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat-malaikatnya. Ketika Allah mengatakan mereka ini adalah malaikatnya, berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Itu yang pertama. Bukti keutamaan para malaikat, Allah menyebut mereka ini sebagai malaikatnya. Yang kedua, wa yakrinu subhanahu syahadatahum ma syahadatihi wa salatahum ma salatihi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kesaksian mereka dengan kesaksiannya. Salawatnya mereka dengan salawatnya. Allah menyandingkan kesaksian para malaikat dengan kesaksiannya sendiri. Dan menyandingkan salawatnya para malaikat dengan salawatnya sendiri.
Nah, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan begitu juga dengan para malaikat. Ini Bu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini kesaksian siapa, Bu? Kesaksian Allah terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan ini adalah seagung-agung kesaksian. Tidak ada kesaksian yang paling agung dibandingkan kesaksian bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan yang pertama kali bersaksi seperti itu siapa? Allah sendiri, Bu. Allah sendiri yang pertama kali bersaksi tentang dirinya kalau tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan setelah itu siapa yang bersaksi seperti itu? Para malaikat. Nah, para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan begitu juga dengan para malaikatnya. Nah, begitu juga dengan para malaikatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk masalah salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Allah menyandingkan salawatnya untuk nabinya dengan salawatnya para malaikat untuk nabinya. Ini juga merupakan dalil tentang keutamaan para malaikat. Nah, kemudian yang ketiga, wa yasifuhum subhanahu bil karami wal ikram. Yang ketiga, Allah mensifati mereka, mensifati para malaikat dengan al-karam wal ikram, dengan kemuliaan dan pemilik kemuliaan. Maksudnya Allah menyebut mereka-mereka ini, Bu, para malaikat sebagai makhluk-makhluk yang mulia. Qala ta'ala bi aidi safara kiramin barara. Nah, bi aidi safara kiramin barara. Ayat sebelumnya bagaimana, Bu? Kalla bal innahu tadhkirah liman syaa adzakara bi aidi safara kiramin barara. Kalla bal, bagaimana, Bu? Kalla innahu tadhkirah. Nah, kalla innahu tadhkirah. Bukan seperti itu. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tadhkirah. Al-Quran itu tadhkirah. Apa arti tadhkirah, Bu? Peringatan. Nah, kalla innaha tadhkirah. Bukan seperti itu. Bahkan Al-Quran itu adalah tadhkirah, adalah peringatan. Terus, kalla innahu tadhkirah. Bagaimana, Bu? Kalla innahu, kalla bal innahu tadhkirah bi aidi safar. Nah, Al-Quran itu berada di tangan-tangannya Saparah. Saparah itu jamak dari safir. Safir itu apa? Safir itu duta. Kan? Safir itu duta. Duta itu apa sih, Bu? Duta itu apa? Hah? Bi'aidi Saparah. Saparah itu jamak dari safir. Safir itu artinya duta. Jadi Al-Quran itu berada di tangannya para duta. Dutanya Allah. Duta itu apa, Bu? Perwakilan, utusan, ya, seperti kalau dua negara menjalin hubungan diplomatik, masing-masing kan memiliki duta. Nah, Indonesia punya duta besar di Malaysia, maka duta besar berarti dia adalah perwakilan negara ini untuk negara Malaysia. Dia yang berkuasa penuh untuk urusan hubungan kedua negara. Allah menamai para malaikat itu dengan safir. Safir itu duta, duta-dutanya Allah.
Biaidi safara, Al-Quran itu berada di tangannya duta-dutanya Allah, yakni para malaikat kiramim bararah. Kiram jamak dari karim, Bu. Nah, kiram itu jamak dari karim. Karim itu mulia. Berarti kiramin artinya adalah duta-duta yang mulia. Bararah, bararah jamak dari barun. Barun itu artinya baik atau berbakti. Nah, ini tentang Al-Quran. Allah mengatakan Al-Quran itu di tangannya para malaikat. Allah menyebut malaikat dengan safarah, duta-dutanya Allah. Kemudian disifati dengan kiromin dan bararah. Mereka adalah duta-duta yang mulia, nah, dan duta-duta yang berbakti kepada Rabb-Nya. Kemudian waqala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bersama kalian itu ada para penjaga. Dan sesungguhnya bersama kalian itu ada para penjaga. Siapa penjaga-penjaga itu? Penjaga-penjaga itu adalah para malaikat. Termasuk yang bertugas untuk menulis amalan-amalan kita. Kemudian Allah mensifati malaikat-malaikat penjaga ini dengan kiraman katibin. Kiram tadi jamak dari karim. Karim artinya mulia. Katibin jamak dari katib. Katib itu penulis. Jadi mereka ini yang menjaga kita adalah kiramun katibun. Adalah malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa instansi apa? Menulis amalan-amalan kita. Jadi kiroman dan katibin itu sifat, Bu. Ya, kiroman dan katibin adalah sifat dari malaikat-malaikat yang menjaga kita. Tidak seperti yang diduga oleh sebagian orang. Ada yang mengatakan kiroman itu yang di sebelah kanan, ya Bu. Katibin yang di sebelah kiri. Kiroman yang mencatat kebaikan, katibin yang mencatat keburukan. Salah, Bu. Kok apa kemudian bahasa lainnya apa? Rokibun atid. Rokib yang di kanan, atid yang di kiri, gitu Bu. Nah, bukan ya Bu ya. Kiroman ini sifat. Kiroman itu jamak dari karim, artinya mulia. Katibin artinya pencatat. Jadi mereka ini adalah malaikat-malaikat yang mulia yang kerjaannya mencatat amalan-amalan manusia. Nah, kemudian kalau raqibun atid itu juga sifat. Raqib itu artinya qarib, dekat. Kalau atid artinya hadir, senantiasa hadir. Jadi raqibun atid itu artinya adalah malaikat yang dekat dengan kita dan senantiasa mengiringi kita. Nah, kemudian wa qauluhu bal ibadum makrumun, bahkan mereka itu yakni para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah membantahnya. Allah mengatakan bal ibadum makrumun. Bahkan para malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Nah, satu lagi Bu ya. Kita baca apanya saja. Wa yasifuhum bil uluwi wa taqarrubi. Ini yang keberapa Bu? Yang keempat. Allah mensifati mereka dengan al-ulu dan at-taqrib. Al-ulu itu artinya tinggi, takrib itu artinya dekat. Allah mensifati mereka, mensifati para malaikat dengan ketinggian dan kedekatan. Tinggi dan dekat apanya, Bu? Tinggi dan dekat datnya, ya secara dat mereka itu tinggi karena mereka mendiami langit ya. Kemudian secara maknawi mereka juga tinggi karena dengan ketakwaannya mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi ketinggian ini dari dua sisi. Pertama, zatnya tinggi karena mereka mendiami langit. Yang kedua, sifatnya yang tinggi. Apa derajatnya yang tinggi? Yang kedua, takrib. Takrib itu artinya dekat. Nah, dekat ini juga dengan dua makna. Ya.
Zatnya memang dekat kepada Allah karena mereka itu di langit. Yang kedua, secara manawi mereka juga dekat kepada Allah karena mereka itu memang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kama fi qaulihi ta'ala la yasma'una ilal mala'il a'la. Ya, setan-setan pencuri berita itu tidak bisa mendengarkan ucapan mala'il a'la, ucapan makhluk-makhluk yang tinggi. Di sini Allah menyebut para malaikat dengan al-mala' al-a'la, ya, sebagai makhluk-makhluk yang tinggi. La yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka itu, yakni setan-setan pencuri berita, tidak bisa mendengarkan pembicaraan makhluk-makhluk Allah yang tinggi, yakni para malaikat. Wa yukdafuna min kulli janib, dan mereka dilempar oleh Allah dengan meteor, ya, dengan bintang-bintang dari seluruh sisi-sisinya. Nah, sejak kapan ini, Bu? Sejak kapan setan tidak bisa mencuri berita langit, Bu? Sejak diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, yashhaduhu al-muqarrabun. Yashhaduhu al-muqarrabun. Ya, apa ini, Bu? Disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan adalah buku catatan orang-orang yang bertakwa. Di mana buku catatan orang yang bertakwa? Di Illiyun. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum markum yashhaduhu al-muqarrabun. Ya, itu buku catatan orang yang beriman, Bu, berada di Illiyun. Illiyun itu tempat yang sangat tinggi. Nah, tempat yang sangat tinggi, dan buku catatan itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu mengetahui buku catatan amalan orang yang bertakwa. Mungkin itu dulu, Bu, yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Sholat suruh, ya. Waktunya terus, Bu. Oh gitu. Nah, sholat syuruk itu sholat yang dilakukan pada saat matahari terbit. Disebut juga dengan sholat isyraq. Nah, sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat syuruk atau sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Nah, bagian dari sholat duha yang disegerakan, yang dikerjakan di awal waktu. Bagaimana caranya? Sama dengan sholat duha. Dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Nah, kemudian tentang keutamaannya, ada hadis memang yang menyebutkan siapa yang dia itu sholat subuh, ya, kemudian setelah selesai sholat subuh dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dia sholat suruh, maka dia dapat pahala apa, Bu? Umroh, ya. Nah, itu hadisnya, kesahihannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, dan ada yang mengatakan tidak. Nah, tetapi kalaupun itu hadisnya tidak sahih, salat isyraq itu sendiri memang disyariatkan, diperbolehkan. Nah, salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu. Salat duha di awal waktu, salat yang dikerjakan pada saat matahari terbit. Karena setelah subuh sampai syuruk itu kan dilarang untuk salat, Bu, ya. Setelah subuh sampai matahari terbit itu adalah waktu yang dilarang untuk salat. Ketika matahari terbit itu diperbolehkan untuk salat. Siapa yang salat setelah matahari terbit? Maksudnya di awal matahari terbit itu namanya salat isyraq atau salat syuruk. Keutamaannya apa? Ya sama dengan keutamaan salat duha yang lainnya.
Ada yang masih ingat, Bu? Apa keutamaan sholat duha? Sholat duha itu kalau 2 rakaat mencukupi sebagai sedekah untuk seluruh persendian tubuh kita. Tubuh kita kan terdiri dari sekian sendi, Bu ya, yang setiap harinya itu harus disedekahi. Itu cukup sedekahnya dengan 2 rakaat sholat duha. Kemudian kalau 4 rakaat kata Nabi itu mencukupi baginya untuk menjadi sebab penjagaannya sepanjang harinya. Sholat duha tidak ada batasan rakaatnya, tetapi Nabi sendiri itu sholat duha paling banyak 8 rakaat, Bu. Nah, disebutkan Nabi itu kalau beliau luput dari sholat malam, beliau keesokan harinya sholat duha sebanyak 8 rakaat. Tetapi sholat duha sendiri tidak ada batasan rakaatnya, minimal dua. Kalau bisa 4, nah kalau bisa 4. Allah Taala. Ada lagi, Bu? Hah? Itu tadi, Bu, sholat duha itu kan nggak dibatasi rakaatnya. Jadi kalau kita mau nambah boleh. Nah, kita mau nambah boleh. Setelah sholat subuh, kemudian nanti mau apa? Nanti mau ada tahsin masuk masjid, sholat dua lagi enggak mengapa. Jadi sholat dua itu tidak ada batasan rakaatnya, minimal 2. Kalau 4 itu bagus. Dan kalau lebih juga tidak mengapa. Sholat subuh itu sendiri bagian dari sholat duha. Paham, Bu? Iya. Umumnya orang bertatu itu dan apa yang harus perempuannya untuk memakai korbannya itu. Bertato, Bu. Ya. Tato itu ada yang menghalangi air wudhu, ada yang tidak kan? Itu yang perlu Jadi kalau tatonya itu menghalangi air wudhu, berarti wudhunya tidak sah. Kalau dia junub, berarti mandinya juga tidak sah. Berarti kalau dalam kondisi seperti itu, tatonya itu harus dihapus. Nah, tatonya harus dihapus. Nah, karena kalau itu menghalangi dari wudhunya. Apa yang sudah berlalu bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi PR adalah bagaimana untuk kelanjutannya. Anak tidak tahu persis mana tato yang itu menghalangi air wudhu dan mana yang tidak. Coba ditanyakan kepada ahlinya. Nah, yang jelas kalau dia menghalangi air wudhu, dia memang harus dihapus. Dan sepertinya Bu Allah alam, sekarang menghapus tato itu ada obatnya. Nggak perlu kayak dulu. Dulu menghapus tato kan harus dibakar kan, Bu. Ya, harus dibakar, rusak kulitnya. Sekarang ada tuh, Allah alam, beneran efektif atau enggak, atau sekedar promosi, itu sering muncul di media sosial. Ada itu, Bu, obat untuk menghilangkan tato. Ya meskipun agak sakit dikit karena harus dipijit, harus dikerok-kerok dikit, tetapi tidak sesakit kalau dibakar itu. Allah Ta'ala alam. Ini ada kalau istri tidak menikah lagi karena suaminya meninggal, terus istri berbakti kepada siapa? Berbakti kepada siapa, Bu? Nah, berbakti kepada siapa? Berbakti kepada orang tuanya. Dan dia berusaha untuk menjadi istri yang solehah. Karena tidak tahu siapa nanti di antara keduanya yang lebih dahulu masuk surga, siapa di antara keduanya yang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pertemanan saja, Bu, itu bisa menjadi sebab syafaat ya. Nanti di akhirat seseorang itu akan kecarian temannya. Nah, kecarian temannya. Teman apa itu, Bu? Di surga seseorang akan kecarian temannya. Teman apa, Bu? Hah? Teman apa? Teman jujing, teman bisnis, teman di atas ketaatan. Nah, teman di atas ketaatan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, orang itu kalau sudah masuk surga, dia akan kecarian teman. Dia mengatakan, Rabbana innahum kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjuna ma'ana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya mereka itu dahulu salat bersama kami.
puasa bersama kami dan berhaji bersama kami. Kemudian Allah memerintahkan ya orang beriman ini untuk mengeluarkan siapapun yang dia kenali dari sahabat-sahabatnya yang masih berada di dalam neraka. Itu syafaat. Syafaat seorang teman kepada temannya. Makanya ketika hendak meninggal dunia dan dijenguk oleh sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata kepada mereka. Mereka mengatakan, "Idza lam tajiduni bainakum fil jannati fas'alu anni." Kalau nanti kalian sudah masuk surga dan kalian tidak mendapati aku ada bersama kalian di sana, maka tolong tanyakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu rabbana kana ibna Rabbana kana abduka fulan yudakkiruna bika. Dan katakan kepada Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya hamba si fulan itu dahulu senantiasa mengingatkan kami tentang Engkau. Itu teman, Bu. Teman bisa memberikan syafaat. Kira-kira kalau suami kecarian istrinya enggak, Bu? Kecarian kan? Nah, istri juga akan kecarian suaminya. Jadi dia berbakti pertama kepada orang tuanya. Nah, adapun terhadap suaminya, dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dengan tujuan agar mereka nanti bisa saling memberikan syafaat. Karena tidak tahu nanti yang masuk surga duluan suami atau istri. Allah Ta'ala. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, apakah berakhir bakti kita, Bu? Tidak. Kapan berakhirnya bakti seorang anak kepada orang tuanya? Kalau dia sendiri yang meninggal. Bahkan setelah wafatnya, orang tua kita itu lebih butuh bakti kita dibandingkan ketika mereka masih hidup di dunia. Karena ketika masih hidup, mereka masih bisa beramal. Setelah meninggal dunia, terputus sudah seluruh amalannya, kecuali jariahnya. Dan sebaik-baik jariah bagi seseorang adalah anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyita la turfa'u darajatuhu ba'da mautihi. Sesungguhnya seorang mayit itu benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya. Faqala ayya rabbi ayu syai'in hadhihi. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari mana aku mendapatkan semua ini?" Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, waladuka astaghfara laka. Ya, dikatakan kepadanya, anakmu memintakan ampun untuk. Bakti kepada orang tua itu tidak berakhir karena orang tua meninggal. Bahkan setelah meninggalnya, orang tua itu jauh lebih butuh bakti dari anak-anaknya dibandingkan ketika dia masih hidup. Allah Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan izin ada titipan pertanyaan. Jika kita teringat kelakuan orang yang pernah menyakiti hati kita berkali-kali, lalu kita menangis dan istighfar, menganggap mungkin inilah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Apakah hal itu termasuk tidak ridho dengan takdir Allah? Padahal biidznillah sudah kita maafkan dan berusaha melupakan kesalahan orang tersebut. Ini ada pembahasannya Bu ya di Al-Aqidah At-Tahawiyah yang untuk sementara kita selingi kajian. Jadi begini, Ana pernah bertanya kepada anak-anak, kepada santriwati. Ana bertanya begini, kalau misalnya uang kalian dicuri oleh teman kalian, kalian marah enggak? Mereka bilang ya marah lah Ustaz. Lah kenapa marah? Ya marah uangnya dicuri. Ya pertanyaannya kenapa mesti marah? Nah pertanyaannya kenapa mesti marah? Apa dalilnya? Kan begitu. Ya nggak tahu Ustaz. Tapi yang jelas karena uang kita dicuri ya kita marah. Ya betul marah. Dan itu tidak mengapa. Tapi apa dalilnya? Nah,
Kalau kita kecurian, uang kita dicuri orang lain, boleh nggak kita marah, Bu? Bu, kalau harta kita diambil orang, boleh nggak kita marah? Apa dalilnya? Kenapa kok mesti marah? Kenapa mesti marah? Kenapa? Mempertahankan hak. Kalau harta kita diambil orang lain, boleh kita marah? Boleh, karena orang ini melanggar hukum Allah. Tetapi kita kecurian sebagai takdir Allah, boleh kita marah? Nggak boleh. Siapa yang menakdirkan, Bu? Allah. Kita marah, harta kita dicuri orang lain, boleh. Kenapa? Dia melanggar hukum Allah. Wajib kita marah. Tetapi kita kecurian sebagai takdir, kita nggak boleh marah. Kenapa? Yang menakdirkan Allah. Kita mau marah sama Allah, kan begitu. Nah, kalau kita disakiti orang lain, boleh nggak kita marah? Boleh, karena dia sudah berbuat dolim, dan dolim itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika Allah takdirkan kita disakiti orang lain, boleh kita marah? Nggak boleh, Bu. Jadi dibedakan, Ibu ya, mana perbuatan manusia dan mana takdir Allah. Kalau manusia berbuat jahat kepada kita, itu kedoliman, itu dosa, kita marah boleh, wajib. Ada orang berbuat dosa, kita marah wajib. Tetapi kita tertimpa musibah dan ini takdir Allah, itu kita tidak boleh marah. Musibah sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan ceritanya orang ini disakiti. Kemudian sudah dimaafkan, tapi kalau teringat kemudian menangis, apakah ini bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah? Nah, masalahnya begini, dia menangis kenapa? Kalau dia menangis ya karena dia menganggap itu adalah takdir Allah dan itu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus sebagian dosa-dosanya, insya Allah ini kebaikan. Insya Allah ini kebaikan. Dengan catatan dia tidak komplain ya. Dia tidak komplain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibedakan, Bu ya. Dibedakan bagaimana kita mensikapi perbuatan manusia dan bagaimana kita mensikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ana sudah pernah ceritakan, Bu. Nah, berapa nilai bahasa Indonesia Ana, Bu? Ana udah pernah cerita ke ibu-ibu, berapa nilai bahasa Indonesia Ana, Bu, di ijazah sarjana, Bu? Nilainya C, Bu. Nah, nilai bahasa Indonesia anak itu di apa? Di transkrip nilai itu, Bu, C. Ibu tahu kenapa C, Bu? Nah, itu C pun udah bagus, Bu. Kenapa? Karena dulu anak orang Medan, Bu. Anak Medan itu dapat nilai C, bahasa Indonesia sudah bagus. Kenapa? Dosen kami itu, Bu, punya dendam pribadi dengan orang Medan. Nah, dosen bahasa Indonesia anak adalah guru besar bahasa Indonesia di UGM. Dan beliau punya dendam pribadi dengan orang Medan. Kenapa, Bu? Anak perempuannya stres dibuat oleh orang Medan. Maka setiap anak Medan dia nggak suka. Mau dia Batak, mau dia Jawa maupun dia Minang, kalau ini orang Medan, pokoknya ini orang nggak bagus. Nah, pertanyaannya, boleh mendendam orang semedan begitu, Bu? Anaknya disakiti oleh orang, boleh dia marah, Bu? Anaknya disakiti orang sampai stres, boleh dia marah, Bu? Boleh. Tapi dia komplain sama takdir Allah, boleh tidak, Bu? Jadi harus kita pisahkan di mana kita itu marah karena manusia itu melanggar hukum Allah dan di mana kita itu harus ridho dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti saudara kita yang tertimpa musibah, kebanjiran. Oke lah, itu karena pembalakan dia. Boleh nggak marah sama yang menggunduli hutan itu, Bu? Boleh. Boleh marah nggak dengan takdir Allah? Nggak boleh. Jadi keduanya harus dipisahkan. Anak-anak, ketika anak sebutkan, paham kalian kapan kalian harus marah dengan orang yang melanggar hukum Allah dan kapan kalian harus ridho dengan takdir Allah? Paham, Ustaz? Teorinya gampang, Bu. Yang susah banyak, susah prakteknya aja, Bu. Nah, ini yang terakhir ya. Kemudian satu lagi.
Ustadz, ketika kita sedang sholat wajib di rumah, ada yang mengucapkan salam, apakah harus kita jawab? Gimana, Bu? Kita mengeraskan bacaan sholat kita untuk memberitahu orang kalau kita sedang sholat. Nah, ketika kita belum selesai berzikir, kemudian kita buang angin, apa yang harus kita lakukan? Taharah itu bukan syarat untuk berzikir. Tapi kalau seseorang hendak berzikir, dia dianjurkan untuk taharah terlebih dahulu. Nabi pernah, Bu, ketika sedang wudhu ada orang yang mengucapkan salam. Ya, beliau sedang wudhu, ada orang yang mengucapkan salam. Beliau tidak jawab salam itu, Bu, kecuali setelah beliau selesai berwudhu. Tetapi disebutkan oleh para ulama, itu pun karena wudhunya tinggal sedikit lagi. Maka beliau melanjutkan wudhunya, setelah selesai wudhunya beliau baru mengucapkan salam. Tapi kalau wudhunya baru dimulai, dijawab enggak salamnya, Bu? Dijawab. Ini karena wudhunya sudah hampir selesai, maka beliau menyelesaikan wudhu baru kemudian menjawab salam. Jadi zikir itu tidak disyaratkan taharah, tetapi orang yang hendak berzikir dianjurkan untuk taharah. Kalau kita zikir setelah selesai sholat, belum selesai zikirnya, kemudian kita buang angin, ya dilanjutkan aja zikirnya, ya dilanjutkan zikirnya. Tapi kalaupun mau wudhu terlebih dahulu, kemudian melanjutkan zikir juga tidak mengapa. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan sampai pihak al-qadar bila yang lebih berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga orang tua Ustadz dan guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu fi mizani hasanatik, ahsanallahu ilaiki wa kataballahu ajraki. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada akhwati fillah dan media partner yang sudah menghadiri kajian tauhid rutin siang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu kita semua. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim Musyrifah Sifaul Qulub. Kami mohon maaf kita kajian masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.